Kalian udah pada tahu belum nih kalau ada galeri Islam di Masjid Raya Al-Azham? Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikuti presenter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Khairul Anwar. Saya dari kelompok 5. Di sini saya ingin meliput galeri Islam yang berada di lantai 2 Masjid Raya Al-Azham. Lebih tepatnya pada Jalan Satria Sudirman Sukasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, di Provinsi Banten. Ya, di sini saya sudah masuk ke dalam galeri Islamnya. Di sini sudah bersama narasumbernya ya, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Adli. Adli. Ya. Dengan saya Faisal, Pak. Iya, siap. Jadi di sini saya ingin mengkulik sedikit tentang galeri Islam itu, Pak. Jadi tempat ini sudah berapa lama, Pak, dibangun? Maksudnya tempat ini, maksud galerinya atau masjidnya nih? Galeri, Pak. Oke. Nah, galeri ini kurang lebih itu tahun 2014. Dibangunnya nih. Iya, Pak. Artinya ada setting penempatan ini sebagai galeri Islam. Nah, sebelum ini galeri itu menjadi Masjid Taklim, kajian Islam. Nah, kajian Islam itu khusus pengajian ulama. Itu mengkaji bisa saja dengan bahasa Basul Masail, membahas masalah-masalah kaitan dengan ya kitabnya. Salah satu referensinya adalah kitab Al-Um. Itu. Ya, Pak. Jangan. Terus mengapa di Masjid Raya Al-Azham ini dibuat galeri Islam, Pak? Kenapa nggak di masjid lain gitu? Ya pertama kita masjid ini kan tempat ibadah gitu ya. Ya. Tempat ibadah, kemudian untuk dakwah dan pembinaan umat. Nah, salah satu pembinaan umat itu kita bagaimana menyiapkan referensi atau buku-buku, ya kan, kitab-kitab yang bisa dibaca oleh warga Kota Tangerang atau warga di Kota Tangerang yang memang berkunjung ke masjid, kemudian dia masuk ke galeri melihat kitab-kitabnya. Oke. Nah, kita memang dari aspek buku-bukunya belum lengkap. Di tahun ini juga kita akan kerjasama dengan dinas perpustakaan dan daerah untuk kita minta buku. Sebetulnya ya teman-teman kami ini di sebelah sana, sebelah kiri kan ada juga galeri itu ya. Itu sudah pernah rapat dengan DPAD, pernah mengusulkan permohonan bantuan buku-buku yang kaitan dengan diminati anak-anak. Artinya buku-buku itu yang khusus untuk anak-anak, ya komik-komik Islam, katakanlah cerita Rasul gitu kan. Nah, supaya ada daya tarik. Nah, itu. Nah, kemudian galeri ini ya kita upaya bagaimana membangun daya baca masyarakat Kota Tangerang melalui Masjid Al-Azham. Kenapa kok tidak di masjid lain? Ya. Kalau pertanyaan itu adalah kalau masjid lain kan ada pengurusnya di masjid, katakanlah masjid di Cikupa gitu kan. Masjid apa gitu kan, masjid jami apa, ada pengurusnya, tinggal bagaimana kreasi dan program serta manajemen pengurus dimaksud gitu kan. Nah, kenapa di Al-Azham ya, ini memang pertama Al-Azham ini menjadi pusat pemerintahan Kota Tangerang, letaknya ada di tengah ya kan. Kemudian di sini ya pusat pemerintahan, banyak di sana kita pegawai kota ya. Juga kalau ada kunjungan dari daerah lain kan dia ketika dia sholat berjamaah di Al-Azham, dia bisa melihat kondisi masjid, kemudian dia bisa kalau dia ingin membaca buku ya dia baca buku ya ke galeri. Nah, galeri ini kita punya dua. Nah, ini galeri sementara kita berkantor di galeri ini.
kemudian kita konsentrasi di sebelah kiri. Nah, di galeri sebelah kiri itu juga ada ini, ada kajian, ada Majlis Taklim itu namanya MTTI, Majlis Taklim Tunarungu Indonesia. Itu yang belajar itu kurang lebih 40 orang. Jadi ngaji Quran itu dengan bahasa isyarat. Isyarat. Nah, kemarin kebetulan ada wawancara dari dari TV One kemarin tuh hari Kamis. Nah, peserta didiknya itu kurang lebih 40 orang. Seperti itu. Terus selanjutnya gimana sih Pak cara meningkatkan kualitas di tempat ini tuh Pak? Kalau bicara kualitas kita ya kami pengurus Al-Adham itu terus mengadakan kegiatan-kegiatan ataupun menyusun kegiatan-kegiatan. Ya salah satu kalau kita bicara pelayanan keumatan ya kita meningkatkan kemampuan dan kompetensi imam masjid. Kemudian imam masjid, muadzin masjid, kemudian khatib masjid. Kenapa berkualitas? Supaya itu menjadi menjadi daya pikat, menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah motivasi bagi orang-orang. Kan kalau imam baca Qurannya bagus, ya kan, muadzinnya bagus, khotibnya bagus, orang kan tertarik tuh. Oh, suara di sana itu udah azam lu bagus, imamnya suaranya enak, bacanya bagus gitu kan. Kemudian materi khutbahnya juga bagus. Nah, itu satu. Kemudian ya kaitan dengan pelayanan di tempat duduk, kebersihan itu kita terus kita tingkatkan. Kemudian juga layanan kita untuk masyarakat kita adakan semacam taman bermain untuk anak-anak. Nah, kenapa kita siapkan taman bermain itu supaya nanti anak-anak itu ke masjid ya dia bermain dengan konsep masjid ramah anak. Tetapi nanti orang tua itu juga kita minta untuk bisa mengkontrol anaknya. Pertama jangan berisik, ya jangan banyak bercanda. Apa maksudnya? Supaya nanti ketika ada jamaah sedang sholat itu kan tidak mengganggu. Artinya anak-anak di sebelah selatan itu tetap tidak mengganggu keamanan jamaah yang sholat. Nah, kemudian kualitas lainnya ya kita kualitas pelayanan ya pelayanan itu ya tingkat keamanan dengan kita security, kemudian kita petugas kebersihan itu upaya-upaya kami. Nah, termasuk juga Pemda Kota Tangerang ini Al-Adham itu sekarang kan sudah 2023 akhir kan sudah ada payung tuh kan. Nah, ternyata pemasangan payung ini ya ada plusnya juga ada minusnya gitu kan. Artinya daya pikat ya, daya dorong masyarakat se-Jabodetabek baik itu seneng ke Kota Tangerang gitu. Jadi ke depan ini ya Masjid Al-Adham ini yang menjadi destinasi wisata religi. Nah, dan itu pada saat musyawarah kerja MUI Kota Tangerang di Bandung kemarin itu ya disinggung bagaimana Kota Tangerang ke depan ini menjadi sebuah kota destinasi wilayah wisata religi seperti itu. Nah, minusnya ya ada minus juga ya sedikit. Kadang-kadang orang yang datang ke Masjid Raya ini ya suka agak lalai sholatnya karena dia asik duduk-duduk di depan ya kan, nggak bersegera menyerahkan diri untuk sholat berjamaah. Itu salah satu karena mereka memang ya bawa keluarga asik ya berkelakar bersenda gurau gitu kan, dia makan dia jajan gitu kan. Akhirnya kadang-kadang ketika waktu sholat jalan waktu sholat tiba agak lalai aja. Ya, Pak. Baik. Terakhir Pak, apa saja sih dampak-dampak yang dihasilkan dengan adanya galeri Islam ini Pak? Kalau dampak positif pasti ada. Pasti. Nah, justru kenapa kita siapkan galeri? Nah, supaya kita siapkan galeri ini dengan referensi, dengan buku-buku yang kita harapkan bisa dibaca. Nah, itu menambah wawasan. Pertama ya kita ingin menambah mendorong daya baca. Yang kedua, dari membaca itu kan menjadi jendela ilmu. Nah, dari jendela ilmu dia mendapat pengetahuan. Nah, pengetahuan itu menjadi ilmu itu menjadi penuntun hidup supaya dia tidak nabrak hidupnya gitu. Nah, kan kalau bertambah ilmu kan minimal dia tahu oh ini nggak boleh, ini boleh, ini dilarang, ini haram, ya kan, ini halal, kan gitu. Jadi caranya kita ya mendorong
masyarakat kota gemar membaca, ya kita siapkan buku-buku yang memang ya kita harapkan bisa menarik mereka gitu. Oke, Pak. Gitu. Mungkin itu saja Pak yang bisa Baik. kami tanyakan. Terima kasih Pak sudah Sama-sama. membimbing kami dan menjelaskan tentang Sama. sepeda ini Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Kamu muslim semua kan? Oke guys, jadi kita tadi sudah ketemu dengan narasumber kita yaitu Pak Adli. Tadi Pak Adli sudah menjelaskan bagaimana galeri Islam ini terjadi, terus sejarah-sejarah tentang galeri Islam ini, terus dampak apa yang bisa dirasakan dengan adanya galeri Islam ini. Dari penjelasan Pak Adli, kita bisa belajar dan menambah pengetahuan tentang agama Islam. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Faisal Khairul Anwar, izin undur diri.